Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya, teman-teman muda di seluruh tanah air. Selamat bertemu dengan saya, Muhammad Zainal Abidin Eko Putro. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Negeri Jakarta. Izinkan saya untuk memberikan satu dua patah kata tentang motivasi bagi teman-teman yang mungkin ingin memulai bisnis UMKM-nya, yaitu dengan memperkuat apa yang disebut sebagai strategi membangun komunikasi bisnis. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena bagaimanapun bisnis kalau tidak dikomunikasikan, ya sama aja dengan sia-sia gitu ya, teman-teman ya. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba mengajak teman-teman untuk melihat apa sih sebetulnya elemen dasar dari komunikasi komunikasi bisnis yang perlu kita kuasai, kompetensi dasar apa yang perlu kita kuasai, dan bagaimana juga cara kita untuk mempraktikkannya. Nah, ini mungkin sesuatu yang sangat penting dan mendasar bagi teman-teman yang baru ingin memulai bisnis dalam berbagai sektor. Ya. Nah, sebetulnya apa sih yang penting untuk kita pahami teman-teman? Ya, betul. Apa itu komunikasi bisnis? Nah, sebetulnya ini adalah pemahaman yang sangat umum bahwa yang namanya komunikasi pasti ada yang dipertukarkan, informasi yang dipertukarkan, gagasan, pendapat, instruksi, ya, yang itu disajikan secara pribadi ataupun antar pribadi interpersonal yang itu bisa jadi dilakukan secara verbal ataupun melalui simbol-simbol tertentu. Nah, tujuannya apa? Tentu saja agar maksud dan tujuan dari perusahaan kita itu bisa sampai di tangan para customer. Nah, jadi kita harus aktif ya menungkarkan gagasan kita, menyampaikan pendapat kita, ide kita. Apalagi dalam konteks bisnis tentu saja produk atau jasa kita kepada publik. Nah, jadi harus ada yang disuarakan, di show off gitu kira-kira begitu ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada yang kita perlu sembunyikan kalau kita punya produk. Jadi jangan kemudian berpikir, ah produk saya ini tidak bagus atau produk saya ini belum meyakinkan. Tunggu dulu. Nah, yang penting kita tampilkan dulu dan komentar dari customer itu nanti menjadi input bagi kita untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, di dalam komunikasi bisnis ada beberapa kata kunci yang perlu kita kuasai. Yang pertama yaitu pesan bisnis itu sendiri. Ya, apa sebetulnya bisnis kita? Produk kita seperti apa? Barang kita atau jasa kita seperti apa? Apa manfaat customer ketika membuat atau memutuskan untuk membeli produk kita? Apakah membuat perut kenyang? Apakah membuat hati tenang? Ya, apakah membuat penampilan kita semakin pede? Misalnya produk kita skincare, ya, atau produk kita itu adalah peralatan olahraga, kita semakin fit, semakin healthy, semakin slim, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah pesan yang harus kita sampaikan kepada customer kita. Lalu tentu saja kita mempunyai mempunyai tujuan-tujuan yang terkait dengan baik itu pribadi ataupun kelembagaan kita. Tentu saja kita ingin membesarkan company kita, membesarkan perusahaan kita. Ketika perusahaan kita besar, otomatis kita juga menjadi lebih berharga, ya. Kita mempunyai banyak orang di sekitar kita yang kita bantu misalnya gitu ya, itu artinya kita semakin berharga di mata masyarakat dan tentu saja kita juga mungkin mempunyai kepuasan tersendiri ketika kita berhasil membantu kanan kiri kita. Nah, ada profit tentu saja keuntungan ya yang tidak bisa tidak ya harus kita kejar juga ya, bukan hanya ide dan gagasan tapi juga cuan ya, cuannya juga harus kita perhatikan. Kemudian ketika ada masalah kita bisa menyelesaikannya atau memecahkannya dan juga memutuskan bahwa produk kita itu sampai di tangan para konsumen atau customer. Nah, itu kan tujuan
utama dari komunikasi bisnis. Kita sampaikan gagasan kita, produk kita, jasa kita, sehingga sampai kepada customer. Nah, oleh karena itu ada yang berpendapat sebetulnya komunikasi bisnis ini jauh lebih penting ketimbang produk atau bisnis itu sendiri, produk atau jasa di dalamnya ya. Kita punya produk bagus, punya layanan atau jasa yang bagus, tetapi kita tidak pernah mengkomunikasikannya atau komunikasikannya tetapi tidak terlalu serius. Nah, apa kata dunia gitu ya. Bagaimana customer tahu betapa hebatnya produk kita, betapa kuatnya layanan kita gitu. Kalau kita tidak pernah komunikasikan, maka di sini komunikasi itu sangat utama sebetulnya menjadi um, apa namanya, menjadi sesuatu yang uh, uh, avant-garde ya, sesuatu yang vital bagi perusahaan atau bagi produk dan jasa kita yang perlu kita sampaikan kepada publik. Nah, ketika kita sudah terampil melakukan komunikasi bisnis ini, yaitu tentu saja ada teman-teman kita atau orang-orang yang berkecimpung di bidang marketing ya. Ini memang ya kita harus respect kepada para beliau ini karena beliau adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan mempunyai kemampuan di bidang komunikasi ini sehingga kita apa namanya ketika memiliki produk atau jasa itu terbantu oleh keahlian mereka ini para komunikator bisnis itu. Ya, ini sesuatu yang sangat umum ya di masyarakat. Tapi bukan berarti kita sebagai owner gitu misalnya nanti ya, itu menyerahkan semuanya kepada tenaga marketing kita. Tentu kita sendiri juga harus mengetahui ya seluk-beluk betapa pentingnya komunikasi bisnis kita kepada publik. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa strategi komunikasi bisnis itu sebetulnya? Nah, setidaknya kita bisa mengambil ini ada teori sederhana lah ya yang beredar di masyarakat gitu ya. Ada 3P yaitu push, pull, pass strategi. Push strategi apa itu? Jadi kita sebagai owner atau produsen baik itu barang dan jasa itu eh, mendorong ya, mempertontonkan, mengkomunikasikan produk kita secara langsung kepada konsumen, ya, bahwa produk kita itu sangat dibutuhkan oleh konsumen dan konsumen itu sangat perlu. Nah, kita kadang-kadang membutuhkan SDM yang tangguh di sini, yang tough, ya, tidak gampang lemes gitu ya. Jadi dia harus tangguh, dia tahan mental gitu begitu ya. Nah, ini tidak gampang untuk memperkuat eh, kekuatan mental bagi seseorang yang terjun di dunia push strategi ini teman-teman bayangkan ya tidak semuanya orang siap untuk jualan sayur misalnya gitu ya. Tetapi coba kalau tidak ada tukang sayur yang datang ke jalan, ke gang-gang, ke halaman-halaman atau ke rumah-rumah kita, bahkan bagaimana nasib dari keluarga-keluarga Indonesia gitu. Dan oleh karena keberadaan tukang sayur itulah ya yang mempertontonkan produknya, mendorong produknya untuk dapat dinilai dan dimanfaatkan oleh para customer, ya keluarga Indonesia itu pada sehat. Kira semacam itu, yaitu dulu ada sinetron, satu adegan sinetron itu penjual sayur itu mengatakan seperti itu. Ya, itu saya sebut saja sinetronnya Para Pencari Tuhan. Nah, ada itu salah satu adegan di dalam sinetron itu tukang sayur yang begitu menjiwai seorang yang melakukan push strategi ini gitu ya. Ada banyak produk yang dilakukan seperti eh, mirip dengan apa yang dilakukan oleh para tukang sayur itu. Misalnya kalau Anda di jalan, ada teman-teman muda gitu ya, biasanya itu ya di pinggir jalan itu mengibas-ngibaskan tangannya yang itu di dalamnya itu ada brosur. Nah,
Sampai hari ini walaupun kita sudah mengenal ada media sosial, grup atau kelompok ini juga masih eksis dan itu tidak bisa kita pungkiri teman-teman, ya kan? Mereka tetap eksis untuk menukarkan idenya gitu supaya itu mempertukarkan maksud saya, mempertukarkan idenya supaya itu diterima oleh publik. Ada banyak biasanya produk-produk yang sekunder ya atau tersier ya, kendaraan bermotor ya atau smartphone biasanya itu ya yang di pinggir jalan itu ya. Dan sampai hari ini gitu ya, itu membuktikan bahwa push strategi itu masih relevan. Nah, berikutnya pull strategi. Apa ini pull strategi? Nah, kalau ini saya kira agak mahal ya, agak mahal karena kita meng-hire ahli-ahli yang memang lebih kepada desain ya, ahli untuk membuat desain dari kampanye atau promosi dari produk kita. Maka kalau kita di pinggir jalan melihat billboard, melihat spanduk yang begitu rupa, yang kadang sangat menghibur di videotron macam itu ya, itu artinya ada atau kita mereka itu melakukan pull strategi untuk menarik perhatian ya. Jadi memang mereka sangat ingin untuk menarik perhatian kita. Begitu misalnya di videotron, di pinggir jalan, ya di jalan-jalan utama gitu ya, kan kita bisa lihat tuh gimana eh, layar begitu ya, layar itu yang dulu mungkin kita tidak bayangkan begitu ada layar raksasa di pinggir jalan itu menampilkan produk-produk yang itu bisa tonton. Tujuannya kan untuk menarik kita sebagai orang yang berlalu lalang di jalan gitu ya. Nah, ya oleh karena itu ini perlu kita sadari bahwa segmen ini khusus untuk yang berbiaya tinggi ya. Ada alokasi khusus mungkin di bidang marketing untuk meningkatkan minat passion konsumen itu melalui apa kampanye tadi itu. Jadi itu untuk menarik minat daripada konsumen. Nah, yang berikutnya yang ketiga yaitu pas strategi. Nah, kalau ini sifatnya sambil lalu ya, kalau boleh saya bilang itu sambil lalu. Kita bisa berbuat sesuatu yang dianggap baik ya atau mengikut sertakan diri kita kepada kegiatan-kegiatan yang baik misalnya gitu ya. Sekaligus juga mempertontonkan atau menunjukkan, memamerkan produk kita. Nah, ini umum ini saya kira kalau kita lihat misalnya ada di pengajian-pengajian umum gitu ya, ada dai atau mubaligh atau ulama itu yang kemudian ternyata beliau juga mendapatkan eh, titipan produk. Nah ini entah itu sarung, entah itu jilbab, entah itu makanan gitu ya, banyak sekali. Nah, ini nanti akan eh, relate atau terkait dengan kondisi kekinian yaitu dengan hadirnya digital gitu ya. Nah, kadang-kadang juga melalui special event itu misalnya dalam bentuk eh, nanti ada public figure ya yang hadir untuk kemudian dia juga memperkenalkan produk-produk. Ada brand ambassador. Nah, ini berarti kita pas strategi. Ada brand-brand ambassador yang kita kenal dulu misalnya ada kelompok, saya tidak menyebutkan mereknya, tapi ada kelompok yang bergabung di sebuah merek kendaraan. Di situ ada seniman almarhum Dedi Petet, ada Deddy Mizwar, ada Komeng, ada kelompok Bajai gitu ya. Lalu yang paling fenomenal tentu saja ada pembalap motor kelas dunia, Rossi ya itu ya, misalnya itu ya. Jadi mereka sangat si produsen itu sangat memahami bahwa tokoh-tokoh yang sedang eh, tenar saat itu gitu ya, ya sampai sekarang ya, itu sangat berpotensi untuk
menampilkan atau mampu mempengaruhi para customer untuk memutuskan membeli kendaraan yang mereka produksi. Jadi, dan ini banyak lagi. Tadi saya juga menyebut ya, adanya ulama atau ustadz atau siapapun tokoh agama itu yang juga sekaligus mempromosikan produk-produk tertentu. Nah, kenyataannya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang tabu ya, bahwa itu juga ada dalam strategi komunikasi bisnis. Nah, ini yang saya sebut relate dengan kondisi sekarang ya, teman-teman ya. Bahwa ada sekarang ini dunia digital ini mau tidak mau kan, ya saya tidak usah menyebut lah, Anda lebih jago, lebih pandai ya. Sudah kelihatan ya dari face saya, dari potongan saya ini generasi apa gitu. Nah, tentu kalah jauh dengan teman-teman yang sekarang ini generasi-generasi milenial ini kan. Nah, generasi Gen Z, generasi milenial ini saya harus angkat topi bahwa teman-teman adalah sekarang ini yang menguasai panggung gitu ya. Tapi ya marilah kita mungkin kaji bersama-sama ya bahwa di dalam konten-konten media sosial kita itu ya harus berorientasi pada kalau kita melakukan bisnis ya, berarti kita harus juga memahami bahwa ada beberapa konten yang terkait untuk mengembangkan bisnis kita. Misalnya kita ingin menyadarkan konsumen ya tentang kesehatan gitu ya. Misalnya di angka masuk angin seluruh dunia ini sekian gitu ya. Lalu kemudian endingnya itu Anda punya produk jamu herbal misalnya untuk menangkal masuk angin misalnya itu ya. Kan banyak seperti itu ya, atau di tulisan features gitu, atau di videografis begitu ya, sehingga ujung-ujungnya nanti konsumen itu akan kita arahkan memilih produk produk herbal, produk anti masuk angin kita misalnya gitu ya. Lalu kalau promosi ini sudah sangat gampang kita temukan. Ini ada video-video pendek yang langsung mengajak kita untuk melihat promosi-promosikan ya. Nah, edukatif. Nah, kadang ada juga yang ada satu produk ini saya sebut saja ya misalnya Grammarly ya, luar biasa ya. Ketika dia tampil di media di YouTube misalnya gitu, membuat iklan yang panjang sekali yang itu ada nuansa nuansa edukatifnya sebetulnya gitu ya. Jadi bagaimana mengajak kita untuk aware dengan kondisi pentingnya teknologi di bidang pendidikan sekarang ini gitu ya. Nah, ada juga yang entertainment. Entertainment ini ya banyak sekali para YouTuber gitu ya, yang sekaligus juga bisa memberikan produknya langsung atau kita bisa pas strategi tadi menitipkan barang kita untuk diperkenalkan kepada khalayak ramai gitu. Inspirasional ya ada kata-kata hari ini atau ada pendapat-pendapat para tokoh gitu ya. Lalu interaktif. Nah, ini juga ada kan yang model interaksi langsung sekarang ini, misalnya itu live streaming ya, untuk jual beli di beberapa marketplace gitu ya. Lalu atau user generated content. Nah, ini untuk hiburan misalnya ada lagu-lagu ya, di dalamnya juga kadang-kadang juga ada pesan-pesan bisnis. Nah, selanjutnya mari kita masuk kepada fenomena adanya influencer dan live streaming. Nah, ini sesuatu yang khas saya kira ini sekali lagi saya adalah generasi yang sudah mungkin antara baby boomers dan sebelumnya ya. Tapi ya antara berdekatan saya bukan jadi saya kelompok digital migrant ya, digital migrant. Anda kan digital native ya, semacam itu. Tapi paling tidak saya juga sebagai dosen, sebagai pengamat tentu ya mohon maaf saya izinkan saya untuk melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang perlu kita kaji bahwa ada peran-peran seorang sosok-sosok penting yang itu bisa mempengaruhi pendapat publik ya bahwa
mereka ini, sosok-sosok ini hadir untuk mempengaruhi atau menciptakan sadar merek. Kalau misalnya Anda punya produk nanti, kalau toh misalnya itu Anda menjadi influencer-nya secara langsung nggak masalah. Tetapi misalnya, wah saya nggak sempat lagi menjualkan produk saya, karena saya konsentrasi di bidang produksi misalnya gitu ya, produksi dan juga administrasi. Maka tak ada salahnya kalau kemudian kita mencoba jasa dari seorang influencer gitu ya. Ya tentu saja, karena, kenapa kita harus menghargai influencer ini, kan influencer ini juga pekerjaan berat ya teman-teman ya. Bukan hanya sekedar sambil lalu, sambil jalan bisnis, cuap-cuap, lalu memamerkan atau menyampaikan pesan-pesan. Kan tidak, dia harus tampil prima sepanjang hari gitu ya. Bayangkan dia harus tampil fit, tampil cantik, tampil handsome gitu ya, untuk meyakinkan bahwa mereka layak memamerkan produk kita gitu ya. Ya atau yang sekarang ini misalnya, ada yang, kecenderungan, interaktif melalui live streaming. Ya, saya menyebut di sini misalnya platform TikTok atau Shopee atau bahkan mungkin Tokopedia mungkin belum saya sebut di sini ya. Nah, di sini, teman-teman bisa juga memanfaatkan, tentu ini teman-teman sudah, saya sendiri punya mahasiswa sudah juga, melakukan ini gitu ya untuk meningkatkan, apa namanya, penjualan produk mereka gitu ya. Jadi, kalau toh memang sekarang sudah tren ya kenapa kita tidak mencoba untuk melakukan itu. Tidak peduli Anda di manapun ketika di situ ada sinyal ya, sinyal internet, mari kita manfaatkan gitu ya. Sekarang ini, tidak ada batasan geografis lagi, batasan status lagi gitu ya, bahwa siapa yang bisa memaksimalkan dunia digital dengan, kekuatan sinyal kita, itulah yang sekarang ini lebih, mendekati untuk survive. Nah, ya gitu ya. Jadi, mari kita, buktikan bahwa kita itu bisa. Nah, ini sekedar gambar saja. Ini misalnya ini sosok-sosok public figure yang, bisa kita, eee, lihat mempunyai pengaruh ya. Di sebelah kiri ini ada dokter ya, dokter yang banyak juga follower-nya saya kira, saya lihat dan beberapa komentarnya juga, sangat inspirasional gitu ya dan layak untuk dijadikan influencer. Nah, sebelah kiri kanan ini, yang saya sebut sebagai contoh live streaming ya. Bagaimana untuk berias saja gitu, kita sudah dibantu dengan tampilan dari si model ya, si model yang sekaligus juga, penjual melalui live streaming itu sendiri. Luar biasa sekarang. Nah, demikian saja teman-teman sekalian, teman-teman muda Indonesia, sedikit yang bisa saya sampaikan untuk memberi inspirasi betapa pentingnya strategi bisnis itu. Jadi yang utama tadi itu adalah kalau boleh kita berikan kesimpulan yang pertama, komunikasi, bisnis itu penting karena ide bisnis berupa produk dan jasa itu sudah pasti harus sampai kepada konsumen. Nah, kita tidak, boleh lagi merasa bahwa produk kita itu begini begitu sehingga belum layak gitu. Kita tes dulu ke publik, ya, kita tes dulu ke publik. Berikutnya ada 3P, push, pull, pass strategy. Nah, itu tadi bisa dilihat definisinya masing-masing di bagian, video sebelumnya. Dan sekarang ini era digital, selamat datang di era digital dan kita bisa memanfaatkan strategi komunikasi bisnis itu lewat, eee, jalur digital. Demikian saja kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.